selamat malam Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Abdi Arif Putra Munandar dengan NIM 170562579. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dalam video hari ini saya akan melakukan analisis yuridis mendalam mengenai sebuah studi kasus nyata di tanah air, yakni sengketa lahan antara PT Garam dan warga di Sumeneb, Madura. Kasus ini bukan sekedar konflik sengketa tanah biasa, melainkan sebuah contoh monumental mengenai bagaimana pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif dapat mengakhiri konflik agraria yang berkepanjangan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan kaku. Mari kita bedah latar belakangnya. Sengketa ini berakar dari pemakaian lahan oleh warga tanpa izin pemilik yang sah, yaitu PT Garam. Secara sosiologis, lahan tersebut adalah bagian dari ruang hidup masyarakat, namun secara legalitas statusnya adalah aset perusahaan. Tujuan utama dari perjanjian damai ini yang difasilitasi oleh Polres Sumeneb pada 9 Maret 2023 adalah mencapai kesepakatan damai sebagai jalan keluar atas sengketa pemakaian tanah tanpa izin, lalu memulihkan kerukunan sosial antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak agar tidak ada ketidakpastian status penggunaan lahan di masa depan. Mengapa restoratif justice dipilih? Dalam hukum pidana, tindakan penggunaan lahan tanpa izin pemilik yang sah dapat dijerat oleh beberapa aturan, antara lain Pasal 385 KUHP tentang kejahatan terhadap tanah. Pasal ini mengatur tentang tindakan pidana yang berhubungan dengan tanah, di mana penggunaan lahan secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 51 Tahun 1960. Peraturan ini melarang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang menjadi kuat jika kasus ini dilanjutkan ke ranah pidana murni. Terus yang terakhir ada peraturan kepolisian atau singkatannya yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Inilah dasar hukum utama yang digunakan oleh Kapolres Sumeneb AKBP Edo Sacha Kentriko. Perpol ini memberikan ruang bagi kepolisian untuk tidak memproses perkara melalui pengadilan jika kedua pihak bersedia berdamai mengedepankan pemulihan keadaan semula daripada sekedar penghukuman. Dalam pertemuan mediasi yang dihadiri oleh Direksi PT Garam, warga, Kasatreskrim, Kasihumas, Kapolsek Kaliangat, serta Kepala Desa Karanganyar dan Kepala Desa Pinggir Papas, telah disusun kesepakatan tertulis. Klausul-klausul penting yang tertuang meliputi: pertama, ada kesepakatan damai, adanya pengakuan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan pemakaian lahan tanpa izin secara permanen. Klausul sanksi jika di kemudian hari salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terus ada kekuatan hukum. Surat pernyataan ini berfungsi sebagai dasar penyelesaian perkara yang sebelumnya sedang ditangani oleh Polres Sumeneb, sehingga proses hukum pidana resmi dihentikan. Potensi sengketa dalam kasus ini sangat besar, terutama jika tidak dimediasi karena menyangkut hak milik dan hak guna lahan. Cara penyelesaiannya adalah: yang pertama,
yaitu mediasi proaktif, melibatkan aparat kepolisian sebagai fasilitator Kapolres dan jajarannya untuk menjembatani komunikasi yang tersumbat. Yang kedua ada pelibatan tokoh masyarakat, melibatkan kepala desa sebagai saksi kunci untuk menjamin bahwa kesepakatan ini dipatuhi di tingkat warga. Yang ketiga ada pengawasan keberadaan perjanjian tertulis yang ditandatangani di hadapan pejabat kepolisian, memastikan bahwa setiap pelanggaran di masa depan memiliki bukti hukum yang jelas untuk diproses hukum. Lalu di potensi sengketa dalam kasus ini adalah ketidakjelasan hak pakai atas lahan PT Garam yang digunakan warga. Terus metode ini juga sangat efektif karena melibatkan dialog langsung antara PT Garam, warga, dan aparat desa sebagai penengah sehingga mencapai kesepakatan yang mengingat secara hukum namun tetap menjaga harmoni sosial. Dalam proses mediasi yang dihadiri oleh Direksi PT Garam, warga atau yang terlapor, serta disaksikan oleh pihak kepolisian dan tokoh masyarakat ini, mereka telah menyepakati beberapa poin penting. Yang pertama ada perjanjian damai, itu kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dalam kasus ini. Yang kedua ada berdasar penyelesaiannya dengan membuat surat perjanjian menjadi dasar hukum resmi untuk menghentikan perkara yang sedang didatangi oleh Polres Sumeneb. Yang ketiga ada sanksi pelanggaran, terdapat klausul tegas yang seperti saya jelaskan tadi, di mana pihak yang melanggar isi perdamaian akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai penutup, kasus ini mengajarkan kita bahwa hukum tidak selalu harus ditegakkan dengan pemidanaan. Pendekatan restoratif justice terbukti mampu memberikan solusi yang adil dan diterima oleh masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu warga yang berterima kasih atas penyelesaian damai ini. Seperti yang demikian penjelasan saya mengenai kasus ini. Semoga analisis ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.